Welcome back to Buddy Talk, everyone. Still with the Chief of the Indonesian Navy, Admiral Yudo Margono. Pak Kasal, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Saya sangat ini jadi penghargaan buat saya. Kapan lagi saya bisa ngopi-ngopi di atas KRI Dewa Ruci? Ya, boleh kalau cuaca pas lagi bagus. di Pangkalan, ya. Pak, tadi kita kan ngobrol sedikit tentang penghargaan yang dapat dari pemerintah Australia. Tapi penghargaan Bapak ada beberapa nih. Yang saya dengar terakhir adalah penghargaan dari Kesultanan Sumeneb, yang penghargaan Joyonoto Segoro, yang artinya menjaga laut biar tetap jaya. Boleh cerita sedikit nggak tentang penghargaan ini? Ya, jadi begini. Waktu saya awal jadi Kasal, itu akan memindahkan Pangkalan Angkatan Laut Batu Poron, yang itu, di sana itu. Nah itu, di situ ada Pangkalan Angkatan Laut Batu Poron di Madura. Dan di sini kan lautnya hanya laut ini, Selat Madura yang istilahnya aman lah, karena di sini sudah berhadapan dengan armada, di situ ada kapal. Nah, sedangkan di utara Madura ini nggak ada. Nah, sehingga waktu itu saya berkeinginan yang lanal ini akan kita gunakan untuk pengamanan aset amunisi, gudang amunisi Batu Poron. Nah, lanalnya akan saya pindah ke sana karena di sana tempatnya juga daerah operasi dan di situ merupakan jalur pelayaran juga di Selat Sapudi, jalur pelayaran internasional yang sering dipakai kapal-kapal asing, kapal perang sering lewat situ. Karena memang kan ada istilah innocent basic tadi, pelayaran bebas selama dia tidak berhenti atau tidak membuang zakat dan sebagainya, kecuali pros major. Nah, boleh lewat situ. Nah, dari situ perlu adanya pengamanan di situ. Nah, sehingga lanal akan siap buat sana dan pemerintah sana sangat antusias, dan juga waktu itu Pak Menko Polhukam juga pernah menyampaikan akan mengusahakan juga untuk lahan di situ untuk Pangkalan Angkatan Laut. Nah, sehingga dari situ saya tidak lanjuti dengan pemerintah daerah, dan tadi alhamdulillah nggak tahu pemerintah daerah kok memberikan saya anugerah itu, harapannya saya supaya tetap menjaga laut agar tetap jaya, sehingga diberi nama dari Keraton Sumeneb itu, Kesultanan Sumeneb dengan Joyonoto Segoro. Nah, itu supaya menata atau mengamankan laut Nusantara ini supaya tetap jaya sesuai dengan semboyan Angkatan Laut, Jala Sepa Jaya Maha, di laut tetap jaya. Cocok sama. Benar. Sehingga tadi saya sampaikan loh, kok pas sekali ini siapa yang membuat, yang mengambil nama ini? Iya, kita sendiri Pak. Alhamdulillah kita dapat sebagai keluarga besar Kesultanan Sumeneb. Iya. Karena di sana kesultanan yang juga sudah katanya kesultanan yang sudah tua dulu, peninggalannya Arya Wiraraja Kerajaan Mojopahit itu. Dan yang lalu juga demikian dari Pura Belah Batuh Bali, saya juga dapat penghargaan itu. Ya, mereka sangat berharap saya bisa menyatukan Nusantara, tentunya dari laut supaya tidak terpecah-pecah tadi. Laut bukan pemisah, tapi laut adalah pemersatu. Harapan mereka juga gitu, supaya saya bisa menjaga kedaulatan wilayah laut ini. Saya selalu dibilangin gitu sama orang tua saya, karena keluarga saya emang kita terbagi ya di berbagai bagian dunia, dan mereka selalu bilang, ya satu-satu yang menyatukan kita emang laut, karena satu-satu yang bisa merambah semuanya. Pak, selamat juga ya, kemarin saya baca ada berita bahwa TNI AL menggagalkan penyeludupan 179 kg kokain, yaitu nilainya 1,25 triliun rupiah. Itu terjadi di Selat Sunda. Bagaimana strateginya TNI AL untuk mengantisipasi digunakannya jalur laut menjadi pintu masuk narkotika dan obat-obat terlarang juga? Ya, karena jalur laut kita ini paling luas ya, merupakan 70% wilayah kita adalah laut, dan tentunya tidak laut yang tidak tertutup, artinya ada alki 1, ada alki 2, ada alki 3. Kemudian dari lorong-lorong pulau tersebut juga tidak dilarang melintasi itu asal melaksanakan innocent basic tadi. Nah, tentunya sangat mudah sekali kalau mereka akan mengedarkan itu pakai jalur laut ya. Kemarin itu ada kita saat patroli, kita kan rutin patroli di alki, namanya ada pengamanan alki. Nah, saat kita mengenal alki, mengetahui ada benda yang terapung, yang benda-benda hitam itu, awalnya kita nggak tahu kalau itu dari laporan masyarakat dan sebagainya tentang akan masuknya melalui jalur laut, masuk barang itu melalui jalur laut. Tapi itu saja informasinya ya. Tapi kita nggak tahu jalur laut yang mana. Gitu. Nah, kita tingkatkan patroli, kita cek jalur-jalur masuknya kapal ini, otomatis masuknya kan alki 1, 2, 3. Nah, alhamdulillah kemarin di alki 1 di Selat Sunda kita menemukan itu. Dan
Ya, tentunya itu bukan barang yang dibuang, pasti Harus ada yang jemput namanya, tadinya. ya ada jemput dan sebagainya. Memang ada alatnya itu, nah nanti sudah kita cek juga alatnya itu. Nah, Ya mungkin itu memang dilepas, nantinya akan ada yang ngambil kemungkinan ya. ya. Jadi tidak itu saja, kita kemarin juga menggagalkan penyelundupan baby lobster di Batam. Yang kita kapalnya langsung disangrokkan itu, orangnya lari 4 orang. Sekarang sedang disidik Lanal Batam. Pak, ini tadi barusan menggagalkan juga penyelundupan ayam dari Filipina. Kemarin Balpres di Tarakan, Lanal Tarakan menggagalkan Balpres. Jadi kapal yang mengangkut pakaian bekas itu dari Malaysia. Wah, segala macam Ya, ya. memang segala macam banyak sekali. Sejak saya jadi Panglima dulu ya kendalanya seperti itu. Sehingga kita harus tadi konsentrasi atau prioritas menjaga perbatasan tadi. Karena wilayah paling rawan terjadinya tindak pidana penyelundupan adalah wilayah perbatasan. Ya, perbatasan kita ini kan ada 10 perbatasan itu wilayah Indonesia ini dengan negara-negara itu. Ya semoga dengan kejadian kayak gini juga lebih banyak orang untuk ya apa yang nggak anggap gampang atau mudah untuk, karena laut segitu luasnya. Iya. Tidak Iya. ada jalur jelas, semuanya itu Iya. jadi satu gitu. Jadi orang mungkin ada yang menyangka oh gampang Iya. lewat laut aja gitu. Makanya kita konsentrasikan satuan-satuan TNI AL di perbatasan tadi kita tingkatkan sarana prasarananya, terutama kapal patrolinya. Juga mako-mako di situ ada pos angkatan laut, ada pangkalan tipe C, pangkalan tipe B, ada lantamal. Nah itu. Makanya ke depan kalau usulan saya kemarin sudah masuk ke sana disetujui, itu akan lebih membesarkan lagi. Jadi nantinya lantamal itu akan menjadi Komando Daerah Maritim, Kodamar. Dengan Kodamar ini saya kira akan lebih luas lagi jangkauannya dan juga memiliki sarana prasarana yang lebih lengkap. Ya, tentunya di situ akan besar dan bisa melaksanakan 5 tugas angkatan laut tadi. Mulai dari pertahanan, kemudian menegakkan hukum, diplomasi, pembangunan angkatan laut sampai ke pembinaan, pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Nah, itu fungsi utamanya Kodamar nantinya. Lebih pada penegakan hukum dan memberdayakan wilayah pertahanan. Oke. Pak, untuk mendukung tugas TNI AL menjaga kedaulatannya Indonesia, awal tahun lalu TNI AL mencanangkan program akuisisi alutsista strategis. Apa aja alutsista strategis tersebut dan mungkin udah sampai mana perkembangannya, Pak? Ya, kalau yang alutsista yang kapal-kapal kombatan itu lebih dilaksanakan pembangunan oleh Kemhan. Yang saat ini sedang dibangun di situ, ada di PT PAL ini ada 2 kapal Arrowhead dari Inggris. Kemudian kalau yang dari APBN saya membangun kapal-kapal patroli. Jadi PC-40 mulai dari Sea Raider, kemudian PC-40, PC-60, sekarang ini saya naikkan PC-70. Ya. Hampir seperti kapal kapal frigate, mini frigate. Dari APBN saya, ya tadi saya sampaikan bahwa perbatasan kita banyak dan harus memerlukan kapal-kapal patroli untuk mengamankan perbatasan tersebut. Sehingga setiap APBN saya bangun kapal-kapal patroli. Dibangun di Indonesia oleh balan galangan kita yang tersebar, ada di Saputra Banten, ada di Batam, ada di Pontianak. Ya. Harapan saya dengan kapal-kapal modernisasi dari kapal yang lama menjadi tadi pembangunan yang baru tadi, ya tentunya dengan pengawak yang profesional, mereka akan lebih bisa menjaga perbatasan kita dengan profesional juga. Tentunya. Baik, Pak. Pak, pas saya kan di studio, kalau kita menggunakan studio untuk talk show, saya ada co-host nih biasanya, Pak. Ya. Co-host saya pas denger saya mau ketemu sama Pak Kasal nih, wah dia langsung heboh, dia mengirimkan video. Saya mau nunjukin aja buat Pak Kasal, mungkin Pak Kasal bisa nonton dulu ya. Coba dulu sebentar. Oke, ini partner saya kalau on air, dia namanya Stray. Ini adalah, dan dia sama teman-temannya nih. Ini temannya. Oke. Nah, dia senang main air, main kapal-kapal. Lumayan aneh karena kucing biasanya takut air kan, Pak? Iya. Nah, ini nggak takut air sama TNI AL tuh, semua pada berseragam. Karena pakai matros itu. Iya, nggak takut karena dikasih pakaian matros itu. Gimana Pak? Bapak suka hewan nggak sih?
Kenapa? Suka punya hewan juga kan di rumah? Ada. Burung? Iya, saya dari dulu suka burung. Kenapa burung Pak yang dipilih jadi hewan? Saya pengen Dipelihara. setiap saya menempati rumah ini ada situasi alam gitu. Karena saya kan berasal dari desa Oke. yang tidak pernah lepas dari suara-suara kodok, suara apa namanya jangkrik, suara burung dan sebagainya itu. Sehingga itu saya ciptakan dimanapun saya berada, melalui rumah dinas manapun pasti ada tanaman, ada burung. Oke, dan tanaman, burung itu semua kayak apa ya suasananya kalau bangun pagi pun udah terasa Iya, enak sudah ya? terasa untuk hiburan, untuk refreshing. Kita lihat apa anggrek, biasanya saya bawa anggrek dari daerah-daerah itu, saya tanam di rumah dan juga burung-burung itu. Ya kalau pagi bersuara itu kan seperti nuansa alam lah. Enak banget sih Iya. biasanya, dengerin langsung seger, langsung Iya, bangun. karena kalau di kapal gini kan nggak ada suara-suara alam kan. Oke. Taunya suara mesin sama suara Benar. gemuruh hujan. Saya Pak, kalau kita- di rumah harus itu. Kita kalau di Bari Talk biasanya bertemu sama tamu, kita membuat sebuah Bari Talk Challenge. Nah, Iya. challenge hari ini adalah tebak-tebakan lagu. Nah, saya Ah. tahu Bapak suka musik, apalagi Oh. Bapak orang Jawa, jadi mungkin saya bisa mau kasih 2 cuplikan lagu, dan mungkin tinggal tebak judulnya, nggak susah kok. Siap? Apa coba? Oke, coba nih kita siapkan. Nih, ini yang pertama, Pak. Oh, gampang itu. Itu lagu perahu layar. Oh, tak peleroi. Benar. Peleroi itu. Ya, ojo di peleroi. Satu benar. Yang ini yang kedua. Perahu layar. Oke, benar? Oke, ada satu lagi nggak? Satu lagi aja, nggak apa-apa. Ada satu lagi. Yang ini lumayan viral kemana-mana nih. Coba Bapak masih... Diarani jalanan mendung tanpa udan. Ketemulan kelangan. Jangan esok yen wis omahan koran sarungan duwe yo dasteran. Saking viralnya lagunya sampai dinyanyikan oleh penyanyi Korea juga. Oh, Pak. gitu? Sempat iya. Pak, kita sambil menikmati sore hari ini di Iya. atas KRI Dewa Ruci. Terima kasih banyak udah Iya. bisa bareng-bareng. Tapi kalau ini kan udah lumayan, kita udah di atas kapal, Iya. udah lihat kegiatannya TNI AL. Gimana kalau kita ketemu lagi besok tapi di markasnya Bapak, di mana kantor Bapak ada di sana? Iya, Dan kita, boleh. saya dengar Bapak suka olahraga ya? Ya, Seminggu saya harus beberapa kali? olahraga. Jadi program Angkatan Laut, di semua Angkatan Laut merupakan program kita seminggu ada 2 kali ya, hari Selasa dan Jumat. Oke. Kita biasanya menggunakan seragam pakaian olahraga Angkatan Laut yang Oke. atasnya putih, bawahnya biru itu. Oke. Jadi itu seluruh Angkatan Laut. Seru. Semua Selasa Jumat harus melaksanakan olahraga. Berarti pas banget besok kalau saya mengunjung ke sana terus kita olahraga bareng Iya, gimana? Iya, pas. Jadi Baik. biasanya saya perintahkan senam dulu, habis Oke. senam baru kita jogging sampai mungkin 4 sampai 5 kilo. Alright, oke. Waduh, harus siap-siap dulu nih ya, Pak. Iya, Harus harus tidurnya siap-siap. benar berarti malam ini. Oke, alright guys, don't go anywhere. We've got more for you coming up. But next time we're going to be back in Jakarta. We're going to do a little bit of exercise, but we're definitely going to be back with Admiral Yudo Margono, the Chief of the Indonesian Navy. So don't go anywhere. We'll be right back. Oke, Charles Deva Jaya Mahai. Bapak belajar berenangnya dari pas sudah Banjir waktu jadi daerah saya ini setiap beneran? hujan pasti banjir di desa namanya Desa Garon itu. Kalau Ah. ke Madiun lewat tol keluar belok kiri itu dulu nggak banjir gitu. Kalau musim penghujan hampir tiap hari itu banjir itu. Saya pernah ikut ngungsi karena banjir itu.